Indonesia di Arab Saudi. Seperti itu. Jadi selain pahlawan devisa, kita juga berkesempatan menjadi duta produk Indonesia. Salah satu tahapannya ya dengan mengikuti kompetisi videografi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban. Jumpa lagi bareng saya Hidayah Adventure. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Juara pertama akan mendapatkan hadiah sebesar 1.500 real atau setara dengan 6 juta rupiah. Dan juara kedua 1.000 real, sedangkan juara ketiga 500 real. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah tambahan lainnya. Seperti apa syarat dan ketentuannya? Simak video ini sampai habis. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, share juga ke sosial media kalian biar saya lebih semangat untuk bisa update video terkini seputar Arab Saudi. Syukron. Pemerintah menyarankan untuk kita semua tetap di rumah saja. Mengingat pandemi virus corona di Arab Saudi masih mewabah hingga pertanggal 3 Mei. Tambahan COVID-19 di Arab Saudi sangatlah tinggi dan ini mungkin terbanyak dibanding hari sebelumnya. Sebanyak 1.552, di antaranya 245 dari Jeddah, 221 dari Makkah, 156 Al-Jubail, 150 Ad-Damam, 139 Madinah Munawwarah, 111 Bish, 109 Ar-Riyadh, 109 Sofwa, 68 Taif, 66 Al-Khabar, 55 Al-Hufuk, 32 Al-Dhahran, 17 Al-Mujaridah, 12 Az-Zulfi, 10 Al-Kharaj, dan 10 Al-Baha, 7 Arqaliyatul Ulya, 6 An-Nairiyah, 5 Al-Qatif, dan 5 dari Bisha, 4 Yambu, 3 Buraidah, 3 Adir'iyah, dan 2 dari Al-Mandaq, 1 Ad-Dam, 1 Salwa, 1 Al-Bukhariyah, dan 1 Al-Majma'ah, 1 dari Rabil, 1 Ar-Ras, dan 1 dari Al-Barjusi. Dengan total keseluruhan mencapai 27.011. Sedangkan kesembuhan 4.134 dan meninggal dunia sebanyak 184. Sedangkan untuk COVID-19 di Indonesia per tanggal 3 Mei sebanyak 349 kasus baru dengan total mencapai 111.092. Sedangkan untuk kesembuhan ada 211 baru dan total 1.876. Untuk meninggal dunia 14 orang per hari kemarin dengan total 845. Apa saja kegiatan kalian selama di rumah aja? Mari kita tonjolkan kreativitasmu dengan mengikuti lomba videografi yang diadakan oleh pemerintah Indonesia di Arab Saudi, khususnya di Jeddah. Dengan tema promosi produk Indonesia, tim Ekonomi Perdagangan KJRI Jeddah menyelenggarakan kegiatan promosi ekspor maju Indonesia Jaya. Dengan apresiasi membuat video tentang produk Indonesia di Arab Saudi berbentuk lomba pembuatan video berdurasi pendek. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan apresiasi kepada para pecinta produk Indonesia yang dengan setia menggunakan produk Indonesia di Arab Saudi. Rifai Abbas, Pak Muhammad Rifai, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, kemudian ada Pak Baihaqi. Selamat malam Pak Baihaqi. Selamat malam Pak Tatang. Di tengah di sini juga tampak ada Pak Ahmad, BNI di Jeddah ya, perwakilan Bank BNI, teman saya, rekan saya. Kemudian selamat malam teman-teman PMI di Saudi Arabia. Pak Abdul Halim, beliau adalah importir ataupun apa ya, distributor produk, salah satu distributor produk Indonesia di Arab Saudi. Selamat malam Pak Halim. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Taif sudah bergabung Kang Iday Adventure. Selamat malam Kang Iday. Selamat malam. Kemudian ada Pak Abdul Aziz Fauji dari Pensosbud ya? Dari ITPC Pak. Dari ITPC juga. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Abdul Aziz. Kemudian ada Pak Fahrul. Selamat malam Pak Fahrul. Ya, Bos Tatang, selamat malam Bos Tatang. Langsung saja ke Pak Windratmo.
beliau pelaksana fungsi ekonomi KJRI Jeddah. Jadi gini Pak Win, kita itu ingin tahu lebih detail kenapa misalkan atau apa yang mendasari atau apa latar belakangnya tim ekonomi dan perdagangan KJRI Jeddah mengadakan lomba atau kompetisi videografi ini. Mungkin bisa disampaikan ke kita Pak Win, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Latar belakang dari adanya lomba ini adalah bahwa semasa adanya COVID-19 ini kita tidak bisa mengadakan kegiatan-kegiatan event di KJRI atau di pameran-pameran lain yang ada diselenggarakan di Jeddah. Sehingga kita perlu ruang untuk mempromosikan produk-produk Indonesia. Karena saat ini produk Indonesia terlihat semakin menurun demand-nya. Namun kita punya kesempatan untuk menaikkan impor produksi Indonesia di Saudi Arabia. Karena memang banyak negara-negara lain yang memang kesulitan untuk mengalurkan ekspor karena terbatas produknya. Sedangkan Indonesia alhamdulillah sampai saat ini bisa melakukan ekspor ke Saudi Arabia. Dan ini kan menjadi dasar kita untuk membuat video ini untuk menggugah masyarakat di Saudi Arabia untuk menggunakan produk Indonesia. Simpel saja, mereka membuat vlog ya dengan produk Indonesia yang ada di pasaran Saudi Arabia. Jadi harus ada interaksi antara masyarakat dengan orang tersebut dengan produk Indonesia yang dibeli di pasar Saudi Arabia. Dan kita adalah untuk meningkatkan permintaan terhadap produk Indonesia. Di sini kan ditulis temanya promosi produk Indonesia. Nah, untuk jenis produknya sendiri bagaimana ini Pak? Apakah bebas atau makanan atau furniture atau apa gitu kan? Produknya semua produk Indonesia yang ada di pasar Saudi Arabia. Oh iya. Itu bisa digunakan untuk sebagai alat promosi, untuk membuat video agar ada interaksi antara produk Indonesia dengan masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana reaksi? Iya. Di sini menariknya itu Pak, karena mungkin mohon maaf, karena mungkin bagi teman-teman seperti teman-teman saya yang berprofesi sebagai driver itu kan produk Indonesia banyak tuh, ada dari ban, ada dari baterai ya. Itu mungkin bisa dijadikan bahan untuk video juga ya Pak ya. Betul sekali. Apalagi teman-teman yang kerja di rumah nih, banyak sekali makanan-makanan Indonesia mungkin yang bisa diperkenalkan gitu Pak ya. Ya betul sekali. Kira-kira kalau untuk ininya sendiri Pak, supaya lebih detail gitu kan, karena kan di syaratnya ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi ya Pak ya. Salah satunya adalah videonya itu harus 1080 pixel. Silakan penilaian dengan dewan juri. Kalau mau tidak bisa 180, 720 tidak apa-apa. Nanti kan kita adakan seleksi. Kalau memang 720 tapi videonya bagus, apa boleh buat. Tapi kan yang kita minta sebenarnya yang berkualitas ya. Karena dengan kualitas itu nanti bisa kita gunakan untuk promosi Indonesia di event-event yang lain. Oh ya, jadi ada kemungkinan video yang berhasil atau menjadi video terpilih itu nanti ditampilkan oleh KJRI di event-event khusus ya Pak ya? Ya, jadi kan kita ambil sekitar 10-20 video, kita taruh di Facebook, Instagram, dan tentunya di YouTube. Nanti kita lihat di situ mana yang paling banyak like-nya. Itu sebagai indikator nanti sebagai pemenangnya. Dan ini salah satu tantangannya Pak, pesertanya itu tidak hanya warga negara Indonesia kan Pak ya, boleh warga Saudi ataupun warga asing lainnya gitu kan. Jadi kita nanti itu bersaing secara terbuka ya dengan mereka ini. Betul. Jadi semua warga negara yang ada di Saudi, semua warga yang negara statusnya berada di Saudi Arabia.
Oke. Eh, ini Pak, yang persyaratan yang nomor 4 harus menggambarkan interaksi. Interaksi yang dimaksud di sini itu seperti apa, Pak? Interaksi di sini adalah bagaimana ekspresi dia menggunakan produk Indonesia. Oh. Dia senang, dia suka, atau dia menikmati, atau dia memakannya atau menggunakannya gitu. Jadi harus ada interaksi. Tidak hanya barang aja nih yang disorot ya, divideokan, tapi dia harus interaksi, apakah dia sangat menikmati atau dia sangat suka gitu. Oh gitu. Jadi di sini itu interaksi itu luas artinya. Jadi dalam video itu kita harus mungkin ini ya, memperlihatkan ekspresi merasa bangga gitu kan ya, buat teman-teman merasa bangga, merasa tertarik atau menikmati betul-betul gitu kan. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Betul. Iya, baik. Kemudian di sini untuk durasi berarti ini harus sudah diedit ya Pak, karena durasinya 30 sampai 60 detik gitu. Ya, mungkin Pak Rifai bisa menambahkan masalah durasi. Nah, secara durasi memang kita batasi Pak 30 sampai 60 detik karena itu kan menurut kami pesan yang ingin disampaikan dalam video itu harus padat dan jelas. Jadi 1 menit menurut penilaian kami dan dari beberapa misalnya iklan yang ada di televisi ataupun di radio, di berbagai media yang lainnya pun durasinya biasanya juga tidak lebih dari 1 menit. Dan saya pikir dengan durasi 30 sampai 60 detik itu sudah cukup untuk mewakili dari persyaratan yang kita syaratkan dalam perlombaan ini, Pak. Kira-kira begitu, Pak Tatang. Terus di bagian akhir video, peserta mengucapkan kalimat "saya suka produk Indonesia" dalam bahasa Indonesia. Ini kalau orang Indonesia atau kalaupun orang asing harus mengucapkannya dalam bahasa Indonesia? Iya Pak, jadi itu syarat. Itu juga sebagai syarat bagi peserta lomba untuk menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Apa namanya terkait penggunaan bahasa? Dalam video ini kita syaratkan menggunakan narasi testimoni dalam bahasa Arab. Namun demikian pada bagian akhir dari video tersebut peserta kami haruskan mengucapkan kalimat "saya suka produk Indonesia" dalam bahasa Indonesia. Jadi jangan khawatirnya menggunakan kebingungan gitu apakah menggunakan bahasa, karena dalam persyaratan kami juga kita sampaikan menggunakan narasi testimoni dalam bahasa Arab. Jadi menggunakan menjelaskan itu ya rasa atau tentang produk tersebut, dia bisa menggunakan narasi testimoni dalam bahasa, harus menggunakan testimoni dalam bahasa Arab, namun pada bagian akhir dari video tersebut ada kalimat "saya suka produk Indonesia" dalam bahasa Indonesia, bukan dalam bahasa Arab. Narasi atau testimoni dalam bahasa Arab, namun kalimat terakhir promosi produk Indonesia harus ada kalimat "saya suka produk Indonesia" itu pada bagian akhir video. Kira-kira begitu Pak Tatang. Baik, terima kasih Pak Rifai. Saya kira kalau persyaratan yang lainnya jelas ya teman-teman sekalian. Jadi bisa dibaca seperti tiap peserta maksimum hanya dapat mengirimkan 2 karya video ya. Terus harus mengirimkan akun Instagram, Facebook, YouTube, tempat tinggal, email, nomor handphone itu sudah jelas ya. Kemudian file aslinya dikirim ke email ekodag.kjrijeddah@gmail.com. Sudah jelas persyaratan yang nomor 10 juga belum pernah diikut sertakan dalam lomba apapun gitu kan. Kemudian satu yang jangan lupa teman-teman sekalian harus follow akun Instagram KJRI Jeddah, itpc.jeddah, atau follow akun Facebooknya KJRI Jeddah dan akun Facebooknya ITPC Jeddah.
Oh, banyak juga ya. Ini ada lagi akun YouTube KJRI Jeddah dan akun YouTube ITPC Jeddah. Kemudian mengunggah ulang atau merepost pengumuman lomba di akun Instagramnya. Jadi kita harus repost kalau memang kita mau ikut. Kita harus share atau kita ngepost ulang pengumuman lomba ini, teman-teman sekalian. Kemudian baik, Pak Win ataupun Pak Rifai, ini apa namanya, untuk lomba itu sendiri nantinya untuk pengirimannya masih waktunya masih ini ya, masih luas ya, masih sangat panjang sekali, Pak. Masih panjang sampai 30 Mei kan ya? 30 Mei ya, Pak. Nah, ini kalau ini Pak Win mungkin ada yang mau sekedar ngasih kisi-kisi atau tips gitu kan ke teman-teman ini supaya mengeluarkan kemampuannya berkreasi dalam bidang video. Jadi supaya tidak hanya jago main TikTok gitu kan atau live video. Ini ada uangnya gitu kan. Kalau dapat kan hadiah lumayan nih. Banyak gitu kan, 1.500 ya. Ini bisa ngasih gambaran nggak gitu, atau bisa ngasih tips? Nah, yang harus disampaikan ini seperti ini. Jadi biar yang menangnya itu dari kalangan PMI, bukan dari warga Saudi atau India gitu, Pak. Gimana tuh? Kasih kami gambaran, Pak. Atau mungkin siapa? Pak Win atau Pak Aziz? Ya, Ki mungkin ya. Pak Bayhaqi silakan, atau Pak. Azman. Atau Pak Azman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tatang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan PMI semuanya, para viewers, ini menanggapi pertanyaan kira-kira kisi apa yang perlu diperhatikan ya bagi para peserta yang akan ikut lomba. Sebenarnya setidaknya itu ada, ini masih kita bahas, tetapi secara umum mungkin ada empat perspektif lah ya, empat hal yang perlu diperhatikan bagi yang ingin videonya masuk dalam 10 besar nanti. Pertama mungkin teman PMI dari sisi produknya sendiri. Iya, dari sisi produk. Produknya itu bisa jadi misalkan produknya itu tidak umum, bukan produk yang banyak di pasaran misalkan. Oh, jadi misalkan, yang masih baru, yang masih langka, yang belum begitu booming di sini ya. Ya, kira-kira seperti gitu. Atau mungkin produknya itu ada kaitannya dengan situasi terkini, misalkan COVID, terkait dengan kesehatan misalkan. Apakah ada alat-alat kesehatan atau produk-produk yang terkait dengan kesehatan yang digunakan oleh perawat misalkan, pada saat menangani pasien COVID, bisa jadi itu produk. Atau mungkin memang produk itu produk umum, makanan, tetapi kemudian narasi yang dibangun, narasi yang dibuat, relasi yang dibuat antara produk dia dengan pengguna itu unik dan khusus, bisa jadi. Jadi itu sangat dinamis. Tapi intinya poin pertama itu pada produknya. Kita akan lihat sejauh mana produk yang dipakai, sejauh mana produk yang diambil dalam video itu punya sesuatu efek yang baru mungkin. Iya. Yang kedua mungkin, yang kedua mungkin dari narasinya ya. Narasinya. Bagaimana dia menghadirkan, memberikan makna terhadap produk itu. Produknya mungkin umum, produk yang banyak ditemui di pasar Arab Saudi, tetapi ketika dia sampaikan, ketika dia jelaskan tentang produk itu, ada hal yang baru gitu. Nah, teman-teman, jadi cara ngemas videonya itu harus semenarik mungkin teman-teman sekalian gitu. Iya, ngemas. Atau bisa jadi dari sisi videografinya, cara dia membuat videografinya. Produknya mungkin biasa, narasinya juga biasa, tetapi dia banyak memasukkan efek visual misalnya dalam videografi. Teknik videografinya. Di sini sudah bergabung satu YouTuber nih. Saya mau sapa dulu nih, Kang Idai. Kang Idai? Ya Pak Tatang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih melihat
KJRI mengadakan kompetisi videografi seperti ini nih, menurut Kang Iday? Wah, menurut saya itu bagus banget, dan apalagi mengingat situasi saat ini, pemerintah Arab Saudi ataupun pemerintah Indonesia menganjurkan untuk stay at home, diam di rumah. Nah, biar kita enggak diam di rumahnya, diisi dengan kreatif kita, menonjolkan dengan kreativitas kita. Ini adalah salah satu terbaik. Ada salah satu sponsor atau pemerintah termasuk KJRI yang mengadakan acara seperti ini. Ini bagus banget. Jadi karena saya yakin ya namanya di rumah, kalau misalkan nggak ada kerjaan, ya itulah tidur atau main HP dan nggak berguna gitu, nggak berfaedah ya. Tapi kalau dengan acara seperti ini, insya Allah mantap. Baik. Eksplorasi kreativitas masing-masing dengan tujuan mempromosikan produk Indonesia. Bahkan mereka bisa dikatakan adalah duta-duta produk Indonesia di Arab Saudi. Seperti itu. Jadi selain pahlawan devisa, kita juga berkesempatan menjadi duta produk Indonesia. Salah satu tahapannya ya dengan mengikuti kompetisi videografi ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Azman, Pak Fahrul, atau dari Pak Rifai, atau dari Pak Win sendiri? Ada yang terlewatkah? Gitu kan? Iya, saya mau nambah nih, boleh? Oh, boleh, silakan Pak Azman. Video ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya pahami, salah satu inti pertanyaan terkait dengan bagaimana untuk memenangkan perlombaan, yang itu untuk memenangkannya itu ya dari salah satu orang Indonesia lah. Iya, biar orang Indonesia yang menangnya, Pak. Nah, biar Indonesia yang menang, karena bisa jadi karena objek yang banyak dipublikasikan ini menyasar orang Arab Saudi. Nah, tidak ada narasi berbahasa Arab, bisa jadi dari sisi peraturan prasyarat yang disampaikan, bisa jadi peluang mereka lebih besar dong. Nah, padahal kita juga ingin menang, gimana ceritanya nih, nah gitu kan. Itu mah sisi saya, Pak, biar teman-teman saya yang menang gitu. Ya, nah kalau boleh sedikit berpendapat terkait dengan hal tersebut. Iya. Yang paling pertama terkait dengan sisi kebatinan lomba. Lomba apapun itu tentunya satu, ini kan video. Nah, berarti video dong. Video ya. Nah, berarti kan kualitas video. Berarti siapapun nanti orang Indonesia yang tertarik untuk lomba, mau tidak mau dia harus mengupgrade kemampuannya maupun ide kreativitasnya untuk menghasilkan kualitas video dulu nih. Nah, itu. Satu. Nah, ketika kualitas videonya sudah bagus, berarti dia secara keyakinan dan potensi maupun keyakinan diri untuk bisa menang udah ada harapan nih, satu nih. Kualitas video. Nah, yang kedua, sisi kemampuan untuk memunculkan ide kreatif yang ya potensi menangnya besar gitu loh. Nah, kebetulan manusia kan punya dua dasar untuk berpikir atau menghasilkan sesuatu nih. Ada alam sadar dan ada alam bawah sadar. Nah, alam sadar kita yang selama ini kita hidup, kita berbicara dan seterusnya itu baru 20% dari kemampuan yang bisa kita munculkan di permukaan gitu loh. Nah, 80% itu kemampuan alam bawah sadar yang tersimpan. Once atau suatu saat ketika itu dikeluarkan, itu dahsyat sekali kemampuannya. Alam bawah sadar itu kemampuan pikiran bawah sadar untuk menghebatkan, menghasilkan ide-ide kreatif yang luar biasa gitu. Nah, untuk memunculkan itu memang ada tekniknya. Nah, ada cara-caranya. Kebetulan waktu saya dulu sempat jadi trainer hipnosis hipnoterapi di Indonesia, ya kita sudah memberikan pelatihan itu yang salah satu kiatnya itu adalah kita memposisikan diri kita dalam kondisi reflektifnya yang kuat. Nah, reflektif yang kuat itu berarti lebih merenung, lebih tenang, lebih ya kayak meditasi gitu modelnya. Nah itu kebetulan sekarang lagi Ramadan nih. Betul. Nah, Ramadan ini kemampuan tematik untuk, ya kita harus tematik juga ya. Iya, karena Ramadan kemampuan untuk meditatif itu lebih kuat.
Ketika kita selesai sholat malam, sholat zikir, selesai ngaji Quran, biasanya kita kondisi meditatifnya itu lebih kuat. Kemampuan untuk menghasilkan ide kreatif itu lebih kuat juga gitu. Harusnya ya. Nah, waktunya bagusnya malam, pagi setelah subuh, menjelang tidur. Nah, itu saat-saat bagus untuk ide-ide kreatif muncul pada saat kita ingin menghasilkan satu ide kreatif untuk sesuatu gitu. Nah, yang ketiga, ini kan narasinya bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Nah, jujur aja, dibanding orang Arab kita kalah. Iya dong. Jagoan dia bahasa Arabnya. Tapi bahasa padahal Arab, kita ingin menang nih. Kita bisa lebih menarik dong buat iklan. Nah, padahal kita bisa menang nih. Padahal ngomong kita jauh dibanding mereka, tapi kita ingin menang. Nah, gimana caranya? Nah, kalau boleh kasih usulan. Nah, kasih saran nih. Oh, kalau teman-teman lain mungkin lebih jago, silakan. Jadi salah satu dari saya itu sampaikan dulu, keluarkan dulu idenya dalam bahasa Indonesia, terus coba dulu kemampuan yang sesuai dengan yang dia mampu untuk dibahasa Arab kan. Nah, kalau nanti kurang pede, tanya sama teman yang jago bahasa Arab. Nah, ketika dia udah ngasih tahu, kan nggak selesai sampai di situ dong. Intinya bagaimana narasi itu disampaikan secara dalam bentuk lisan yang keluar dari mulut. Nah, latihanlah di situ. Nah, untuk bisa latihan, prakteknya ya macam-macam. Ada dengan melihat diri di kaca, terus kemudian bikin video, diulang lagi, diedit lagi, kira-kira udah pas. Kalau udah kira-kira pas, sampaikan ke orang lain video itu, minta feedback, kira-kira bagus nggak? Menurut kamu gimana? Nah, itu dari sisi narasi. Jadi satu-satu nih, kita kualitas video dulu, terus kemudian ide kreatif dulu, terus kemudian narasi bahasa Arab dulu. Nah, udah selesai semua, baru kemudian nanti kompilasi konstruksi itu semua secara hasil akhir yang baik. Nanti terkait dengan praktek ini kan ada dua hal, satu video, ada beberapa hal, satu video, satu interaksi dirinya terhadap video itu, tiga interaksi dirinya terhadap produk Indonesia. Nah, yang keempat produksi hasil video itu terhadap sesuatu yang menarik yang bisa mengcapture juri untuk memenangkan ini ide gitu loh. Nah, kompilasi itu semua lah yang nanti akan menghasilkan sebuah hasil yang mungkin berharap ya pada potensi untuk menang. Nah, Pak, terakhir sebagai terakhir, nah yang terakhir berdoa maksimal bulan Ramadan. Amin. Siapa tahu dengan doa yang dikabulkan dapat 1.500 ya kan. Terus kalau ini Pak, boleh nggak kolaborasi misalkan yang kerja di rumah nih, ya, misalkan memperkenalkan sirup Indonesia ke anak majikannya gitu kan, biar yang ngomong bahasa Arabnya anak majikannya gitu kan, dia memvideokannya gitu kan, mempromosikan sirup itu gitu, misalkan boleh ya kolaborasi dengan orang Arab. Justru itu yang saya sebut dengan feedback Pak. Feedback itu bagus sekali malah. Berarti kan minta orang lain untuk kasih masukan. Nah, karena kita jualannya sama orang Arab, itu bagus banget ide Bapak barusan nih, Pak Tatang barusan, karena orang Arab biasanya sales-nya lebih kuat. Nah, minimal, nah kalau bisa ketiga orang Pak. Tiga pihak. Satu orang Indonesia teman sendiri, satu lagi orang Arab. Nah, yang ketiga ya cari-cari orang ketiga. Filipin lah. Orang-orang KJRI yang kira-kira bisa kasih masukan yang punya hubungan dekat dengan juri lah. Atau nanti kasih buat bocoran dikit lah, buat supaya memperkuat potensi menangnya gitu. Orang KJRI nggak boleh ikut Pak sama keluarganya. Nggak boleh ikut. Ya maksudnya orang KJRI nggak bisa ikut, nggak boleh ikut. Dekat. Idenya, siapa tahu mendekati pola pikir alam kebatinan para juri gitu. Ya, boleh. Pak Arman ini udah pakai alam kebatinan. Baik, terasa udah hampir setengah jam ya, walaupun ada kendala tadi, kita memang tidak lama untuk itunya. Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan Bapak-bapak sekalian terkait ya lomba ini, gimana supaya kita bisa mengikutinya gitu kan, bisa teman-teman yang walaupun ada di balik tembok tapi di balik tembok rumah orang Arab tetap bisa mengikutinya, bahkan mungkin mereka ini yang lebih berpeluang untuk memenangkan ini kalau mampu memperkenalkan lomba ini ke majikannya, ke siapa, lingkungan sekitarnya kan gitu.
Ada yang ingin tambahkan lagi Pak Rifai, Pak Fahrul mungkin? Pak Win? Ya, jadi sebaiknya kesempatan ini jangan disia-siakan ya. Gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Buat 1, 2, 3 sampai 10 video, diedit ya kan, dipilih di mana, baru nanti yang 1, 2 terbaik baru dikirim. Memang tidak akan bisa sekali bagus, tidak akan bisa gitu. Harus dengan kolaborasi satu orang, 2 orang, 3 orang. Jadi memang harus dan mencari produk-produk Indonesia di pusat-pusat perbelanjaan yang masih jarang sekali gitu. Itu penting sekali. Jadi harus ada motivasi dulu untuk melihat produk-produk Indonesia di pasar ini apa aja. Sehingga jadi mereka punya kreativitas untuk membuat cerita pendek ya, dengan kolaborasi penggunaan bahasa Arab, sehingga bisa menciptakan suatu macam iklan gitu yang sangat menarik bagi produk Indonesia. Baik. Tambahan dikit Pak Tatang, silakan. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Win, Pak Baihaqi dan Pak Azman. Jadi selain kreativitas, mungkin yang perlu di maaf perhatikan. Ini Pak siapa? Dari misalnya dari Pak Azman ya? Ya. Halo. Gambarnya nggak kelihatan Pak. Kameranya ke bawah sedikit. Halo. Pak Rifai Pak. Oh Pak Rifai. Pak Rifai. Oh ya silakan Pak Rifai. Aduh. Iya Pak. Ya. Jadi menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Pak Baihaqi, Pak Win, kemudian Pak Azman, mungkin selain sisi kreativitas dari peserta lomba pada saat pembuatan video, mungkin teman-teman nanti peserta dari PMI juga perlu memperhatikan dari aspek originalitas Pak. Originalitas dari ide-ide yang akan disampaikan dalam video nanti, dalam perlombaan video. Jadi originalitas ini kan bisa dilihat dari sejauh mana memang video itu memang ide yang baru gitulah. Tidak asal mencuplik atau mencontoh dari video-video yang selama ini ada. Dan selain originalitas, mungkin dari sisi natural Pak. Jadi video itu kalau dia lebih natural, kelihatannya juga semakin baik. Jadi tidak ada aspek yang terlalu dibuat-buat dalam video tersebut. Nah, jadi memang harapan akhirnya dari kompetisi video ini adalah kita ingin men-trigger atau menstimulus masyarakat Saudi, masyarakat Indonesia yang ada di sini, diaspora maupun ekspatriat, untuk menunjukkan kecintaan dan penggunaan produk Indonesia di Arab Saudi. Nah, kami berharap sih ini bukan lomba yang terakhir, ini mungkin adalah lomba yang pertama. Dan kami berharap ke depan nanti akan ada lomba-lomba lain yang sifatnya melalui online atau melalui media sosial. Itu saja Pak Tatang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rifai. Mungkin sebentar lagi kita akhiri. Ada pesan terakhir atau hal yang ingin ditambahkan lagi? Jika ada, dipersilakan. Atau dari Kang Iyad mau ngasih tips nih bagi videografer kita gitu di sini, supaya bagaimana sih cara bikin video yang baik gitu? Boleh Kang Iyad, Kang Iday? Iday. Kang Iday kan videonya, satu video dilihat puluhan ribu orang, 40.000, ada yang 100.000 view gitu kan. Nah itu kan mungkin bisa berbagi tips bagaimana bikin video yang bagus, yang menarik dengan tema promosi produk Indonesia nih. Iya Pak Tatang. Kalau menurut saya ya, dalam pembuatan video itu kita harus banyak kreatif dan cari ide yang kira-kira penonton itu tidak boring gitu ya pas saat menonton itu. Seperti apa caranya? Ya dikasih bumbu-bumbu atau pemanis gitu dalam video. Baik ya dalam bumbu-bumbu video di setiap menitnya itu, biar orang itu nggak bosen. Cuman 10 detik udah hilang. Nah, kita gimana cara bikin video itu
biar orang itu betah. Contohnya, contoh persisnya, mungkin pengambilan gambar atau apa gitu. Nah, bisa jadi dari pengambilan gambar, terus mungkin ada kalau yang suka diiringi musik, kasih musik tapi jangan terlalu keras. Sesuaikan gitu ya, sesuaikan si musik sama apa yang kita buat video itu. Baik, jadi seperti itu, jangan sampai ya gitu aja gitu ya videonya gitu. Jadi boring orang nontonnya gitu. Harus ada pemanisnya ya, baik-baik secara ada canda juga tidak apa-apa mungkin ya, atau ya kasih yang spesial gitu, jadi nggak hanya oh ini produk Indonesia, tapi ada kalau misalkan makanan ya mungkin sambil makan. Sambil ekspresi kita juga harus bagus, yang ceria dan sambil ngajak gitu ke orang biar bisa orang menikmati produk Indonesia ini yang saya iklankan ini. Betul. Karena ya betul. Selain itu juga mungkin bisa ini juga ya, dari teknis pengambilan gambar itu bagaimana misalkan kalau kita mau memamerkan mempromosikan sirup Indonesia gitu kan. Jadi pengambilan gambarnya itu harus mampu menonjolkan keunggulan dari si sirupnya itu. Misalkan terlihat kekentalannya atau segarnya itu harus bisa terekam dalam video gitu kan. Nah, kalau mempromosikan bahan kalau mempromosikan bahan mungkin kan harus ini ya, harus sebentar harus diliatin kembang-kembangnya seperti itu. Nah gitu, pokoknya kalau minuman, kalau makanan berarti ya cara minumnya yang bagus, terus pembawaannya itu harus bagus. Oke, mungkin hanya inilah yang bisa saya informasikan untuk kalian semua. Saya Hidayat Pencure dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum, syukron.